Mona terus merintih karena rasa sakitnya semakin menjadi. Keringat sebesar biji jagung sudah membasahi wajahnya yang mulai memucat. Mona tak bisa berkata apapun. Selain merintih dan merintih, kamu ini berisik sekali sih. Kesal Dava, dengan terpaksa setengah hati, Dava melajukan mobilnya menuju ke rumah sakit. Karena Mona yang terus merintih tiada henti, begitu mereka sampai di rumah sakit, Mona segera mendapatkan perawatan di ruang IGD. Tiada raut khawatir atau gelisah di wajah Dava, ia malah terlihat santai seolah-olah tidak ada kejadian apapun. Ya, meskipun mereka sudah membina rumah tangga dalam waktu yang lama, namun sedikit pun tidak ada cinta di dalam hatinya untuk Mona apalagi selama ini. Mona sama sekali tidak pernah membela dirinya di hadapan kedua mertuanya yang selalu menghina, mencaci, dan memandangnya dengan rendah. Keluarga pasien, seorang dokter wanita keluar dari dalam ruang IGD. "Saya dok," sahut Dava mendekati sang dokter. "Kami butuh persetujuan pihak keluarga untuk melakukan tindakan operasi pengangkatan rahim pasien." Tutur dokter tersebut, "Pengangkatan rahim." Seru Dava terkejut. "Iya pak, sebenarnya sudah sejak lama pasien menderita kanker rahim. Namun selama ini, pasien hanya meminta untuk diberi obat saja. Dan sekarang kondisinya sudah semakin parah, hingga harus dilakukan pengangkatan rahim agar tidak semakin menyebar kemana-mana." Tutur dokter wanita tersebut menjelaskan, "Jeder." Dava terkejut luar biasa dan sekarang terjawablah sudah. Mengapa sampai saat ini mereka belum juga dikaruniai seorang anak? "Bagaimana pak? Kondisinya sangat urgen dan harus segera mendapatkan tindakan sekarang juga," tanya dokter tersebut. "Lakukan yang terbaik untuk istri saya dok," jawab Dava. Dokter wanita itu segera pergi untuk melakukan tindakan yang selanjutnya, sedangkan Dava, ia terduduk di kursi tunggu dengan kepala yang menggeleng, tidak percaya. "Gila, ini benar-benar gila. Selama ini, dia yang terus menuduh aku mandul dan bermasalah, hingga aku dihina orang tuanya pun dia hanya diam saja. Tapi ternyata malah dia yang bermasalah," gumam Dava. Dava tersenyum kecut merasa dibodohi oleh istrinya selama bertahun-tahun. "Astaga. Selama ini, aku menanggung malu karena dicap mandul oleh semua kolega bisnisku. Tapi ternyata, malah dia yang bermasalah. Sialan," umpat Dava. Dava mengambil ponselnya, lalu ia segera memberitahukan papa mertuanya jika anak kesayangannya masuk rumah sakit. Dava duduk diam di luar ruang operasi sembari terus tersenyum kecut, menertawakan nasibnya sendiri. Bagaimana keadaan Mona? "Di mana dia?" tanya Burhan beruntun. "Kenapa Mona bisa masuk rumah sakit?" "Kamu pasti yang sudah mencelakakannya kan?" tuduh Mira. "Mona sedang menjalani operasi pengangkatan rahim, karena selama ini dia menderita kanker rahim dan kondisi rahimnya tidak bisa lagi dipertahankan. Sekarang papa dan mama tahu kan siapa yang bermasalah di sini?" sinis Dava. "Grep." Burhan yang tidak terima, ia langsung mencengkram kerak kemeja yang Dava kenakan tinggal lehernya terasa tercekik. "Dijaga bicaramu. Putriku tidak mungkin menderita kanker rahim," bentak Burhan. "Tapi pada kenyataannya memang seperti itu. Papa selama ini, papa selalu menuduh aku yang mandul dan sekarang terbuktikan jika yang bermasalah itu Mona," sahut Dava. Burhan semakin mengencangkan cengkraman tangannya karena ia sangat tidak terima dengan apa yang Dava ucapkan. "Ini semua pasti ulahmu kan? Kamu pasti sudah mencelakakan Mona," tuduh Burhan yang masih tetap tidak percaya dengan apa yang Dava katakan. "Jika papa tidak percaya, tanyakan saja pada Mona jika dia sudah sadar nanti," tantang Dava. Burhan melepaskan cengkraman tangannya hingga tubuh Dava terhuyung ke belakang. Dava merapikan pakaiannya, lalu ia kembali duduk di tempatnya. Sementara Mira hanya bisa menangis mengkhawatirkan putrinya yang sedang berjuang di meja operasi. Setelah menunggu dalam waktu yang cukup lama, akhirnya dokter yang menangani Mona keluar dari dalam ruang operasi. Burhan dan Mira langsung mendekat.
dan mereka menanyakan bagaimana kondisi putri mereka saat ini. Alhamdulillah pasien dalam keadaan baik-baik saja dan sebentar lagi akan dipindahkan ke ruang perawatan. Jawab dokter tersebut. Dokter, apa benar putri saya menderita kanker rahim? Tuh tanya Burhan yang masih belum percaya jika ia belum bertanya secara langsung. Benar Pak, sebenarnya sudah 6 tahun ini. Ibu Mona menjadi pasien saya, namun selama berobat, Ibu Mona menolak melakukan terapi apapun dan hanya minta diresepkan obat saja. Sudah berkali-kali saya membujuknya untuk melakukan terapi, namun Ibu Mona selalu menolak dan ia hanya datang pada saya. Ketika rasa nyerinya kambuh, tutur sang dokter menjelaskan, "Dega." Burhan sontak mematung tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Sedangkan Mira, tangisnya langsung pecah dan tubuhnya luruh di atas lantai, meratapi nasib putrinya yang sangat memprihatinkan. Saya harap pihak keluarga bisa lebih bersabar dan memberikan dukungan penuh untuk pasien yang pastinya akan sangat terpukul setelah mengetahui jika rahimnya sudah diangkat. Lanjut dokter tersebut. Setelahnya, sang dokter segera berpamitan untuk melaksanakan tugasnya yang selanjutnya. Burhan membantu istrinya berdiri, lalu wanita parubaya itu memeluk suaminya erat dengan air mata yang tumpah. Mira meraung-raung karena ia sangat tidak percaya jika putrinya yang selama ini terlihat sehat dan baik-baik saja, ternyata merahasiakan sebuah penyakit besar yang kemungkinan bisa saja membahayakan nyawanya. Dava menaikkan salah satu sudut bibirnya ke atas dan tidak ada guret kesedihan di wajahnya. Yang ada hanyalah ekspresi puas karena kebenaran sudah terungkap jika yang bermasalah bukanlah dirinya, melainkan Mona. Bagaimana Pak? Ma, sudah percayakan jika bukan aku yang mandul, toh andai dulu Mama dan Papa mendengar perkataanku untuk mengajak Mona melakukan pemeriksaan. Tuh mungkin sejak awal kita bisa melakukan berbagai cara untuk menyembuhkan kanker rahim yang Mona derita, namun sayang semuanya terlambat dan sampai kapanpun aku tidak akan pernah punya anak, ucap Dava. Untuk yang pertama kalinya, Burhan dan Mira bungkam tidak bisa membalas perkataan Dava. Pasangan suami istri itu sama-sama menangis dalam posisi saling berpelukan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Setelah mereka menunggu beberapa saat, akhirnya pintu ruang operasi terbuka di mana ada 2 orang suster yang sedang mendorong brangkar yang di atasnya terdapat tubuh Mona yang baru saja selesai menjalani operasi namun masih dalam kondisi yang tidak sadarkan diri. Burhan dan Mira langsung melepaskan pelukan mereka dan melangkah cepat mengikuti langkah kaki suster tersebut. Hati mereka berdua semakin teriris pilu saat melihat Mona yang memejamkan matanya dengan wajah yang pucat. Mira langsung duduk di kursi samping ranjang. Sembari memegang tangan Mona yang tidak diinfus, kedua mata mereka berdua terus menatap wajah Mona tanpa berpaling sedetik pun. Mona, Burhan, dan Mira langsung memasang senyum ceria saat melihat putrinya mulai membuka mata. "Aku di mana?" Mona bertanya sembari perlahan membuka matanya untuk menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam kornea matanya. "Aduh sakit." Mona mulai mengerang saat efek obat bius yang mulai menghilang. "Kenapa sayang apanya yang sakit?" tanya Mira dan Burhan panik. "Kenapa perutku sakit sekali, Ma? Kenapa tanganku diinfus? Dan kenapa juga aku memakai pakaian pasien?" tanya Mona beruntun. Mira meneteskan air matanya, tidak sanggup menjawab pertanyaan yang ditayangkan oleh putrinya. "Mona, kenapa selama ini kamu menyembunyikan penyakit kamu, Nak?" tanya Mira. "Penyakit apa? Aku tidak sakit apa-apa dan aku sehat-sehat saja," jawab Mona mengelak. Mira langsung memeluk putrinya tidak sanggup menahan laju air mata yang semakin mengalir deras. "Mama kenapa menangis? Dan kenapa aku ada di sini?" Mona kembali melayangkan pertanyaan yang sama. Mira melerai pelukannya, mengusap lembut puncak kepala putrinya dengan sayang. "Kamu yang sabar ya, Nak. Kamu baru saja selesai melakukan operasi pengangkatan rahim," jawab Mira. "Pengangkatan rahim?" Syok Mona. Mona yang tidak terima rahimnya diangkat,
Ia berteriak histeris sembari menangis, bahkan melepaskan pegangan tangan mama dan papanya yang berusaha untuk menenangkan dirinya. Dava, jangan hanya diam saja, panggil dokter sekarang. Bentak Burhan emosi saat melihat Dava yang dengan santai bermain ponsel di atas sofa. Dava memutar bola matanya dengan malas dan dengan terpaksa ia keluar dari ruang perawatan istrinya untuk memanggil dokter. Mona masih terus berteriak histeris menangis, bahkan mengucapkan sumpah serapah karena sudah mengangkat rahimnya tanpa persetujuan darinya. Burhan dan Mira hanya bisa menangis karena selama ini mereka tidak pernah menyangka jika putrinya bisa menderita penyakit yang seserius itu.